Kisah Putri Cahaya Bulan dan Sri Indra Pahlawan. Dikisahkan ada sebuah negeri di ujung dunia bernama Gerbang Ratna. Negeri itu diperintah oleh Raja Syamul Alam, seorang raja besar yang bijaksana. Permaisurinya bernama Permaisuri Intan Sari, seorang wanita yang cantik dan berhati baik. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang putri yang sangat jelita. Ketika ia lahir, bulan bersinar terang ke dalam istana, sehingga ia diberi nama Putri Cahaya Bulan. Setelah dewasa, kecantikan Putri Cahaya Bulan tersiar ke seluruh negeri. Banyak raja dan pangeran datang untuk melamarnya. Tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian sang raja dan permaisuri. Suatu hari, datanglah seorang perwira gagah dari negeri seberang bernama Sri Indra Pahlawan, utusan dari Raja Muda Mandalika. Saat menghadap raja, ia menundukkan kepala dengan hormat dan berkata lembut, "Hamba datang bukan membawa harta, tetapi membawa niat tulus untuk memohon izin kepada Baginda agar diperkenankan mengenal budi pekerti sang putri." Raja menoleh kepada permaisuri dan berkata, "Permaisuri, lihatlah anak muda ini. Tutur katanya sopan dan perilakunya rendah hati." Saat itu, Putri Cahaya Bulan mendengar percakapan tersebut dari balik tabir dan berbisik kepada dayangnya. "Apakah kau melihat pemuda yang berdiri di hadapan ayahanda? Matanya begitu jernih, seperti air telaga." "Benar, tuanku. Tatapan matanya tulus dan penuh kasih, tanpa kepura-puraan." Sejak hari itu, hati sang putri berdebar-debar. Ia sering termenung, memandangi bulan purnama, seolah di sana terpancar wajah kekasihnya. Namun, tidak semua orang senang melihat kebahagiaan mereka. Ada seorang menteri yang iri hati dan licik bernama Patih Gandawira. Ia menghadap raja dengan niat jahat. "Ampun tuanku, hamba mendengar kabar bahwa Sri Indra Pahlawan berniat menggulingkan tahta tuanku dan merebut negeri Gerbang Ratna." "Apa buktinya, Patih?" "Hamba melihat sendiri para perwiranya bersiap-siap di pelabuhan membawa senjata. Itu pasti tanda akan berkhianat." Raja menjadi sangat marah dan berseru dengan suara lantang, "Celaka dia kalau benar-benar begitu. Tangkap dia dan buang ke hutan Larang Sutra, tempat roh-roh bersemayam." Mendengar perintah itu, Putri Cahaya Bulan menangis di hadapan ayahnya. "Ampun ayahanda, jangan hukum Sri Indra Pahlawan. Aku yakin dia tidak bersalah." Sri Indra Pahlawan pun ditangkap dan diikat di sebuah pohon besar di dalam hutan. Ketika malam tiba, datanglah kabut tebal dan terdengar raungan naga hitam.
bernama si Janggi Lela. Sri Indra pahlawan berzikir, menyebut nama Tuhan dan berdoa. Wahai makhluk Tuhan yang diciptakan dari api dan angin, jangan celakai aku yang lemah ini. Jika engkau datang dengan murka, biarlah Tuhan sendiri yang menjadi saksi kebenaranku. Tiba-tiba dari dadanya muncul cahaya terang seperti kilat menyambar. Naga itu pun hancur menjadi abu. Beberapa hari kemudian, saat bulan purnama, Putri Cahaya Bulan pergi mencari kekasihnya ke dalam hutan. Ia menemukan Sri Indra pahlawan di tepi sungai yang bercahaya oleh bulan. Kekasih hatiku, bagaimana aku bisa hidup sendirian tanpa dirimu? Dengan doa dan kesabaran putriku, aku tidak akan gentar karena cinta sejati lebih kuat dari besi dan api. Mereka pun berpelukan. Dan tiba-tiba 7 bidadari turun dari langit membawa pesan dari Tuhan. Wahai manusia pilihan Tuhan, kebenaranmu telah terbukti. Kembalilah ke istana, karena fitnah telah terungkap dan kebohongan telah binasa. Akhirnya, Putri Cahaya Bulan dinikahkan dengan Sri Indra pahlawan. Pesta pernikahan diadakan selama 7 malam 7 hari. Seluruh negeri bersuka cita dengan bunyi musik dan nyanyian. Demikianlah akhir kisah ini. Barang siapa membacanya dengan hati yang tulus, semoga dapat mengambil pelajaran bahwa cinta sejati tidak akan pernah dikalahkan oleh fitnah dan kebohongan dunia.